Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Salam YouTuber. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys ya, semua yang saya cintai dimanapun Anda berada. Pagi ini ada yang masuk di kolom komentar saya, itu menanyakan tentang ilmu 6 alam yang kita lalui atau 6 alam yang kita injak. Oke, tidak saya panjang lebar, langsung saja kita ke to the point-nya untuk memberokahkan waktu dengan judul 6 alam yang kita injak. Gitu ya. Oke, itu nomor 1 yaitu alam ruh. Jadi kita ini sebelum berada di alam dunia saat ini, itu kita sudah ribuan tahun di alam ruh. Alam ruh itu di sisinya Allah. Para sahabat Nabi menanyakan, "Ya Rasulullah, ma huwa ruh?" Rasul menjawab, urusan ruh itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Para nabi dan rasul itu hanya sedikit saja. Itu. Jadi Nabi sendiri aja tidak mau panjang lebar menjelaskan urusan ruh. Karena ruh kita ini memang berada di genggamannya Allah, di sisinya Allah. Itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 alam kandungan. Jadi habis kita ribuan tahun di sisinya Allah, Allah kehendaki Allah pindah ke alam kandungan ibu kita masing-masing. Ada yang 9 bulan 10 hari normalnya, ada yang 8 bulan sudah lahir, ada yang 7 bulan sudah lahir, ada yang 11 bulan baru dilahirkan, ada juga yang 12 bulan baru dilahirkan. Tidak masalah, itu semua kehendak dari Allah. Seperti itu. Jadi 1 alam ruh, 2 alam kandungan ibu. Yang nomor 3 alam dunia saat ini. Nah, di alam dunia saat ini, menurut sabda Rasulullah SAW, umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi kalau 63 tahun ke atas berarti bonus sudah sampai 80, 90 itu bonus yang banyak. Nah, adapun yang di bawah 60 ya 55, ya itu memang sudah kehendak Allah gitu. Berarti ajalnya sudah sampai, rezekinya sudah Allah berikan semua, makanya ruhnya, nyawanya pun segera dicabut. Seperti itu. Berarti sudah jatah rezekinya sudah diberikan semua, makanya diambil oleh Allah. Seperti itu ya. Alam yang nomor 4 yaitu alam kubur atau alam barzah. Itu yang menentukan waktu hidup di dunianya, itu alam nomor 3 tadi. Iman kepada Allah berarti ada jaminan keselamatan dan kenikmatan. Tidak iman, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah yang Maha Esa, maka tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan nikmat, tidak ada jaminan keselamatan. Alam kubur, alam barzah. Jadi kalau orang tidak beriman ya nggak paham, nggak mungkin sih manusia itu setelah mati jadi tulang belulang. Ya betul, kita itu memang di 6 alam itu jasad kita selalu berbeda-beda. Di alam ruh jasad kita beda, di dalam kandungan ibu jasad kita masih lembut, di alam dunia mulai bayi sampai dewasa sampai tua. Di alam kubur jasad kita juga berubah, tapi ruhnya tetap satu, nyawanya yaitu seperti itu. Cuma jasadnya yang berubah. Makanya orang yang tidak percaya ya sudah mati kan selesai urusan, padahal tidak. Justru mati itulah awalnya kehidupan yang abadi. Mati itu sebenarnya tuh hanya mencicipi. Hanya mencicipi. Jadi mati itu bukan selamanya.
hanya mencicipi sebentar saja. Kemudian di alam kubur, di alam barzah Allah hidupkan kembali. Ditanya, man robuka, man nabiyuka, man kitabika. Kalau bisa menjawab, maka disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kalau tidak iman, tidak punya amal ibadah, ya di alam kubur, di alam barzah sudah disiksa. Sebenarnya yang menyiksa bukan Allah. Jadi seseorang itu tersiksa di alam kubur, di alam barzah itu sebab akibat tingkah lakunya waktu hidup di dunia. Kalau Allah udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah nggak menyiksa. Jadi seseorang itu tersiksa di dalam alam kubur atau alam barzah itu karena ulahnya perbuatannya jahat sewaktu hidup di dunia. Makanya hendaklah kita baik-baik saja ya, memperbaiki akhlak, budi pekerti dan tingkah laku kamu sekalian. Itu nomor 4 ya. Sekarang nomor 5, alam kiamat. Alam kiamat itu sudah dijelaskan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, bumi ini akan dibalik oleh Allah jadi tembaga. Langit terban runtuh, gunung-gunung berhamburan seperti kapas. Itu sudah diceritakan semua di dalam Al-Quran. Dan alam kiamat itu untuk menggiring manusia menuju ke padang mahsyar. Semuanya akan diadili. Itulah pengadilan yang sesungguhnya. Pengadilan sesungguhnya yaitu di hadapan Allah. Di situ orang menerima kitab dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Ya, ada yang mandi keringatnya sampai pusat, ada yang mandi sampai, ada yang tenggelam mandi keringatnya. Sebab ulama maksiatnya waktu hidup dunia. Nah, setelah di padang mahsyar itu manusia semua dihukumi, dihakimi, mana yang iman, mana yang tidak iman, mana yang diantara iman tidak, kafir juga tidak. Ada semua hukumnya di pengadilan Allah di padang mahsyar itu disebut alam kiamat. Alam menuju akhirat. Ya, yang nomor 6 itu alam akhirat. Alam kekal abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di dalam surga, atau sebaliknya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kesimpulan dan saran saya, jangan sampai kita itu tidak memahami. Kita kira hidup ini hanya di alam dunia saja. Ya tidak, kita sudah melalui 3 alam. Alam ruh, alam kandungan ibu kita masing-masing, dan alam dunia saat ini. Yaitu yang menentukan. Alam yang ketiga ini, alam dunia saat ini menentukan untuk menuju alam akhirat, alam kubur, alam barzah, dan menuju alam kiamat dan alam akhirat. Seperti itu. Jadi kita manusia ini disuruh memilih sebenarnya. Tidak bisa tidak, wajib, harus yakin, harus iman kepada Allah. Yakin kita pasti melalui, pasti menginjak 6 alam ini. Nah, disitulah ketentuan. Jadi orang yang sudah di alam kubur, ada itu pertanyaan dalam Al-Quran. Ya Allah, saya kepingin dikembalikan ke dunia lagi. Saya akan ibadah kepadamu, akan taat kepadamu ya Allah, akan takwa kepadamu. Jawab Allah, lah, tidak ada kembali. Ya, sama seperti kita saat ini. Sudah lahir dunia, masa kita ya Allah, saya kembalikan saya ke alam kandungan ibu saya. Ya, nggak ada. Tidak ada sunnatullah seperti itu. Kita itu menuju alam. Dari alam ruh menuju alam kandungan menuju alam dunia saat ini. Alam dunia saat ini akan menuju alam barzah, alam kubur. Kemudian lagi menuju alam kiamat, ya. Kemudian menuju lagi alam yang akhir, yaitu alam akhirat, alam kekal abadi selama-lamanya. Jadi rekan-rekan kalau masih ada
Yang lebih dari itu ilmunya silakan komen di kolom komentar saya. Nanti saya akan cari ayatnya, saya akan cari surat Al-Quran surat apa, ayat berapa. Cuma selama yang saya pelajari selama ini yaitu 6 alam yang kita injak, yang kita lalui. Jadi luar biasa sebenarnya manusia itu. Jadi manusia di dunia saat ini kita bisa mempelajari hal-hal yang ribuan tahun telah lampau. Nah, kayak alam kandungan ibu kita masing-masing. Berarti kita mempelajari hal-hal yang ke belakang. Itu 1 tahun kurang lebih. Kemudian di alam ruh, semuanya diceritakan di dalam Alkitab Al-Quran itu. Dan kemudian di dunia saat ini kita juga akan mempelajari, memahami, meyakini bahwanya itu ada alam kubur. Alam kubur, alam barzah, alam kiamat, dan alam akhirat. Itu sudah real itu, nyata. Begitu kita mengantar jenazah ke kubur, langsung kita mikir, ya Allah, semua yang namanya makhluk, apalagi manusia, itu antrian mati. Kalau firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan merasakan yang namanya mati. Semua makhluk di bumi, makhluk di langit, termasuk para malaikat pun itu akan mati. Para jin, setan semua akan mati. Semua akan menghadap dan dihukumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya, untuk meyakinkan kita, kesimpulan dan saran dari saya supaya kita tetap hati-hati, mutawari hidup di dunia saat ini. Kita berusaha cari yang terbaik, cari yang halal-halal gitu. Karena tujuannya saya menyampaikan 6 alam yang kita injak ini, saya tidak punya niat lain, hanya yuridul khair lil ghairi. Saya menghendaki baik kepada manusia yang lainnya. Seperti itu. Tidak ada niat apapun. Tugas saya di sini hanya mau izzatun hasanah, hanya menyampaikan, hanya seorang penyampai, hanya amar ma'ruf nahi mungkar, hanya nasihat. Seperti itu ya, tidak ada lebihnya ya. Memang saya dididik untuk menjadi seorang penyampai. Kalau sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku Nabi walaupun hanya 1 ayat. Nah, jadi sederhana sekali, tapi walaupun sederhana mempunyai makna yang begitu mendalam seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, semoga video ini bisa diimani, bisa diyakini, bisa dipahami. Kalau memang ada baiknya silakan diambil. Kalau ada yang kurang ya silakan komen di kolom komentar saya. Nanti saya akan sempurnakan. Saya cari Quran surat apa, ayat berapa, kalau hadis apa, juz berapa, dan halaman berapa, dan kitab apa, seperti itu ya. Silakan komen di kolom komentar saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam YouTuber ya. Karena ini masih PPKM ya, kita tetap juga memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Dan juga ini suasana di bulan Agustus juga kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menaikkan, mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Gitu. Semoga kita berharap kepada Allah, kita diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, keamanan negeri kita Baladang Thoyiban ya, NKRI. Jadi salam Indonesia merdeka. Nah, semangat 45, semangat 2021. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.